Oke, halo semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Jumpa lagi bersama saya di program pembelajaran Fisika itu Mudah. Kali ini kita akan melanjutkan membahas tentang gravitasi dengan sub pembahasan latihan 2 soal gravitasi. Ini lanjutan dari latihan 1 yang telah diuploadkan ya. Oke. Untuk mempersingkat waktu, kita langsung ke pembahasan soal ya. Soal nomor 8 ya. Saya percepat aja. Percepatan gravitasi di permukaan bumi besarnya adalah G. Ya. Nah, ini G. Nah, jari-jari bumi adalah R. Jika tentukan percepatan gravitasi pada benda yang terletak pada jarak atau 3R ya, dr dari permukaan bumi ya. Ini perhatikan. Kalau ingin cepat dan kalian itu udah paham dan lihai, ini tidak usah diutak-atik aja ya, tidak usah Oh, betul. Ada kuadrat-kuadrat gitu. Ya, berarti gini, 3R tambah R berarti 4R. Kuadratkan jadi 16R kuadrat. Nah, berarti 16-nya dibagikan ke G. Itu hasilnya adalah G per 16. Buktikan. Buktinya begini. Buktinya gini. Bahwa medan gravitasi atau percepatan gravitasi rumusnya G M per R kuadrat ya. Nah, karena di sini tidak ada perubahan massa, berarti nanti G hanya bergantung pada 1/R kuadrat ya. Nah, R1 itu R ya. Kemudian R2 itu sebenarnya itu 3R tambah R ya. Karena dihitungnya dari pusat bumi. Jadi 4R. Nah, oke. Okay. Nah, kemudian masukkan ke sini ya G1 berbanding G2 ya. Itu sama dengan 1/R kuadrat 1 berbanding dengan 1/R kuadrat 2 ya. Ini berarti G, ini berarti G2, yang ini berarti 1/R kuadrat, yang ini berarti 1 per 16 R ya, kuadrat. Catat ininya. Nah, sisanya nanti G berbanding G2 sama dengan 1 berbanding 1 per 16 ya. Oke, itu. Maka G2 udah jelas, itu G per 16 ya. Gampang ya. Jadi nanti 3R tambah R 4 kuadrat kan 16. 16 bagikan ke G gitu ya. Gampang kan? Itu gampangnya. Nah, ini berarti option yang badannya jelas di sini adalah E. Ya. Lanjut ke pembahasan berikutnya. Saya percepat ya. Nah, ini juga mirip dengan yang tadi, hanya di sini F ya. Gaya. Dua buah benda misalnya masing-masing M1, M2 berjarak R dan ternyata keduanya berinteraksi dengan gaya F. Ya. Oke. Nah, pertanyaannya, jika jaraknya didekatkan seperempat kali, maka gaya antar kedua benda menjadi berapa? Titik-titik ya. Oke. Ini tinggal begini. Kalau didekatkan menjadi seperempat, nah berarti seperempat kuadratkan nanti diperoleh 1/16. Nah, maka 16-nya kalikan ke F, berarti 16 F. Itu kalau udah menjadi. Nah, karena didekatkan seperempat, itu berarti R2-nya ya. Maka R2 ya, R1 kita sebut R tadi, kemudian R2-nya didekatkan seperempat, berarti nanti sisanya adalah 3/4 R. Kuadratkan berarti R2 kuadrat itu berarti 9/16. Nah, oke. Cara cepatnya tinggal 16 kalikan F dibagi 9. Sok buktikan. Nah, di sini berarti F sama dengan G M1 M2 per R kuadrat ya. Karena masanya sama atau tidak ada perubahan, maka ini berbanding saja 1/R². Oke, maka F1 berbanding ke F2 sama dengan ya 1/R² 1 berbanding dengan 1/R². Dah. Nah, maka di sini F ya, F berbanding F2 sama dengan 1/R² ya, berbanding dengan 1/9/16 ya, R ya, kuadrat. Jadi ya, maka nanti diperoleh F berbanding F2 sama dengan 1 berbanding 6/16.
16/9. Oke, maka nanti diperoleh F2 itu berarti 16/9 F. Itu kan? Nah, seperti itu. Itu jawabannya. Terbukti kan? Oke. Lanjut ke soal berikutnya. Oke. Soal nomor 10 ya. Nah, saya percepat nih. Planet jarak jika perbandingan jarak planet X ke matahari dengan jarak bumi ke matahari itu disebut satuan astronomi ya. Itu 9/1, maka periode planet X mengitari matahari adalah titik-titik ya. Oke. Ini hukum Kepler ya, hukum Kepler ketiga bahwa di sini misalkan ini planet planet satu, ini planet ya, ini matahari ya, ini matahari. Dia berkeliling mengelilingi matahari atau disebut revolusi ya dengan periode waktu T planet. Nah, di sini berlaku juga bahwa F sama dengan G, M besar, terus saja ini M matahari M besar per R kuadrat ya. Nah, ketika berputar, maka pada planet bekerja gaya sentripetal sebesarnya sama dengan mp kuadrat ya. mp kuadrat per R ya. Oke. Nah, nanti ini dengan ini sama. Nah, ini saya menurunkan rumus dulu ya. Bahwa F sama dengan F ya. Jadi nanti ini dengan ini sama ya. Maka nanti tinggal GM M besar per R kuadrat ya. Sama dengan M kecil V kuadrat per R ya, tinggal nyoret itu ya, R-nya coret, maka dia dapat GM besar per R ya, sama dengan di sini V kuadrat ya. Oke, karena kecepatan itu adalah omega R, di mana omega sama dengan 2 V per T kali R itu ya, maka kalau dimasukkan ke sini itu berarti tinggal GM ya per R sama dengan, nah di sini 4 pi kuadrat per T kuadrat kali R kuadrat ya, crossing ya, crossing ke situ, maka T kuadrat sama dengan 4 pi kuadrat R pangkat 3 per GM. Nah, ini artinya apa? Bahwa periode kuadrat planet ketika mengelilingi matahari itu sebanding dengan R pangkat 3 gitu ya. Nah, itu ya. Nah, ini kalau ini Keplernya yang ini. Yang ini. Nah, jadi Kepler 1 planet mengelilingi matahari pada lintasan tertentu yang disebut lintasan stasioner. Yang kedua, lintasan planet yaitu elip ya. Elip sehingga setiap waktu akan menyapu daerah dengan luasan yang sama. Kemudian yang ketiga, periode putaran suatu planet ya. Periode kuadrat putaran suatu planet ketika mengelilingi matahari itu sebanding dengan jari-jari pangkat 3-nya gitu ya. Nah, sekarang soal ini kita jawab gini. Tx berbanding T bumi itu berarti R kuadrat R pangkat 3 planet berbanding R pangkat 3 bumi ya. Nah, ini TF-nya dicari, ini kuadrat sorry, kuadrat ini 1 ya, ingat 1 tahun ya. Ini berarti R pangkat dulu di sini 9 ya. 9 berarti R planet berbanding R bumi ya, itu 9 banding 1. Nah, jadi R planet itu 9 R bumi ya. Oke. Nah, di sini berarti 9 pangkat 3 ya. Nah, berbanding dengan R pangkat 3. Maka TX kuadrat berbanding 1 sama dengan ini 9 kali 9 81 kalikan 9 ya. Oke. Berbanding dengan 1 pangkat 3. 1 aja. Nah, maka nanti TX kuadrat sama dengan 81 kalikan 9 ya. Maka kalau diakarkan ya udah dapat nih 81 kalikan 9 ya. Maka TX sama dengan 81-nya berarti 9, 3-nya itu 9 itu berarti diakar 3 ya. Berarti
Periode planet ketika berputar mengelilingi matahari itu 27 tahun itu ya. 27 tahun. Ini jawabannya untuk nomor option E ya. Oke. Tuh. Lanjut ke soal berikutnya. Awas nih, panjang ya. Jadi nanti gimana cara mengerjakan soal dengan cepat? Maka kalian harus ingat aja ke sini ya. Gitu. T kuadrat sebanding dengan R pangkat 3. Kalau ada soal yang sejenis ya. Nah, kalau esai gimana? Turunnya aja dikit. Lanjut. Oke, lanjut ke pembahasan berikutnya. Saya percepat. Nah, dua buah benda bermasa 2 dan 8 kg. Jarak antar keduanya 6 meter. Letak titik eh, yang mengalami gaya gravitasional adalah titik-titik. Nah, ini juga sama. Nah, kalau ingin cepat harus punya rumus-rumus ngebut ya. Nah, ini beri 2 berbanding dengan 8 itu berarti 1:4. Akalkan berapa? 2. Nah, 2 per X sama dengan 2 per apa? 1 per X sama dengan 2 per R min X ya. Oke, hasilnya berapa? Nah, lihat nih. Lihat nih caranya. Nah, ini benda 2 kilogram ya. Nah, Nah, di sebelah kanan, misalkan ini terletak pada jarak 6 meter, itu ada benda lain 8 kg ya. Nah, taruh saja titik yang dapat gravitasional atau medan 0, nah di sini. Nah, dari sini kita sebut X, ininya berarti R min X, di mana R adalah 6 ya. Itu. Nah, berarti berlaku F kiri sama dengan F kanan ya. Ya. F sama dengan F ya. Nah, ini berarti GM kali M ya, kali 2. Taruh saja ini misalnya M. GM kali 2 per X kuadrat ya, sama dengan GM kali 8 per di sini R min X ya, kuadratkan ya. Oke. Nah, coret nih. Coret. Nah, ini juga sama coret. Maka dapat 1 per X kuadrat ya, sama dengan 4 per R min X ya, kuadrat. Nah, ini berarti kalau di akar berarti 1 per X. Nah, tadi kan saya bilang 1 per X. Nah, sama dengan 2 per R min X ya. Nah, crossing berarti R min X ya. Oke, sama dengan 2. Nah, ini berarti nanti dapat 3 ya. 3X sama dengan R. Nah, maka nanti tinggal masukkan X sama dengan, nah di sini 6 per 2. Per 3. Ini berarti 2 meter. Nah, 2 meter dari masa kecil. Nih, atau 6 meter atau 4 meter dari masa yang besar ya. Oke, itu. Nah, jadi kalau ada soal tinggal gini, kalian ke sini aja misalkan 4 dengan 9 ya. Kalau ini 4, ini 9. Ya udah tinggal 4 per X kuadrat sama dengan 9 per R min X kuadrat. Kalau mau cepat akarkan aja langsung 2 per X sama dengan 3 per R min X gitu ya. Kalau mau cepat. Jadi tidak usah lewat yang ini. Tidak usah lewat ini. Itu nomor 11 ya. Ya lanjut ke pembahasan berikutnya. Saya percepat dulu. Benda di permukaan bumi beratnya 400 Newton. Kemudian benda dibawa ya ke sebuah planet yang memiliki massa jenis 4 kali massa bumi, jenis bumi ya. Sedangkan jari-jarinya 2 kali jari-jari bumi. Maka berat benda di planet itu adalah berapa ya? Oke. Kita sorry. Nah, kita ilustrasikan seperti ini. Ya. Ini planet, ini bumi misalnya ya. Nah, ternyata beratnya 400 Newton. Ya. Nah, sekarang bagaimana di planet ini? Ini massa jenisnya Rho, di sini 4 kali massa jenisnya. Nah, di sini jari-jarinya R, di sini R ya, di sini 2R gitu ya. Nah, beratnya berapa sih sekarang? Beratnya berapa atau gayanya berapa? Perhatikan sini bahwa F sama dengan G M besar per R kuadrat ya.
Eh? Nah, nanti yang M yang besarnya itu ganti dengan rho kali volume ya, per R pangkat 2. Nah, di mana nanti M besar nih rho, nah volumenya itu 4 per 3 kan, 4 per 3 pi R pangkat 3 per R pangkat 2. Nah, nanti hasilnya gaya gravitasi itu boleh ditulis 4 per 3 pi ya, 4 per 3 pi kuadrat, terus jangan kuadrat, tidak kuadrat. G ya, kali M kali rho ya, ini G ya, rho kali R pangkat 1 ya tentunya. Nah, maka F itu bergantung pada rho kali R ya, gitu. Bandingkan ya. Nah, F1 berbanding F bumi berbanding F planet, itu berarti rho bumi R bumi, ini rho planet, apa, R planet ya. Oke, di sini 400 ya. 400 di sini F planet, ini berarti rho-nya rho saja, ini R, ini berbanding dengan rho planetnya berapa di situ? 4 ya. 4 rho. Jadi ini 2 R ya. Oke. Nah, ini berarti dicoret aja, coret ya. Maka ini 400 berbanding E planet sama dengan 1 berbanding 8 ya. Maka E planet sama dengan, langsung crossing aja, 8 kali 400 berarti 3200 ya, Newton. Nah, itu lebih gede kan? Nah, ini option yang benar adalah C gitu ya. Gampang. Jadi, gaya gravitasi kalau berhubungan dengan massa jenis itu berarti tinggal F ya, 4 per 3 V, G, M kecil kali rho kali R ya. Tapi biasanya kalau dibandingkan M kecilnya dihilangkan karena dicoret ya. Yang ada tinggal F sebanding dengan rho kali R ya. Lanjut ke pembahasan berikutnya. 13. Nih. Nah, ini ada soal esai ya. Sisinya 2 meter, kemudian terdapat benda 4, 2, dan 4 kilogram seperti pada gambar di bawah. Pertanyaannya, tentukan gaya gravitasi yang dirasakan benda 2. Nah, sebelum mengerjakan, kita gambarkan vektor-vektor yang bekerja pada benda 2 seperti berikut. Ya. Nah, ini F24, ini juga F24 ya. Nanti resultankan, nanti dapat ini ya, itu. Balik lagi ya. F24 ke kanan, ini F24 ke atas tuh ya. Resultankan. Ini vektor ya. Nah, kita bahas karena perhatikan ya. Karena gayanya sama, maka kita ngitung satu aja. F24 berarti tinggal G M 2 M4 per R kuadrat. Nah, hasilnya berarti G ya, 2 kali 4 per 2 kuadrat. Tinggal lihat. Nah, di sini berarti tinggal hasilnya 2G ya. Oke. Nah, ini berarti 2G. Ya, 2G. Ini juga sama 2G ya. Nah, ini berarti berapa F-nya? Nah, karena bentuk sudut, nah berarti F kuadrat sama dengan F24 kuadrat ditambah F24 kuadrat ditambah F apa 2 F24 F24 ya, cos. Nah, cosnya 60 derajat ya. Oke, ini berarti 2G ya, 4G kuadrat ditambah 4G kuadrat ditambah 2 kali 2G kali 2G kan. Nah, kalikan setengah karena cos 60 setengah, ingat tuh ya. Coret ya. Nah, nanti di sini ini 4G kuadrat, di sini juga 4G kuadrat, berarti 3 kali 4G kuadrat ya. Maka gayanya akarkan. Kalau ini diakar berarti gini. Ini 3 kali 4G ya kuadrat. Nah, nanti diperoleh 2G akar 3 gitu ya. Gampang ya. Itu soal untuk nomor 13 ya. Oke.
Lanjut ke pembahasan berikutnya. Soal nomor 14. Nah, ini sama seperti yang tadi, tapi diesaikan nih. Diesaikan. Nah, sebab benda ketika berada di permukaan bumi beratnya 200 newton. Ya. Kemudian benda tersebut dibawa ke sebuah planet yang memiliki masa 10 kali masa bumi. Tentukan jari-jari planet tersebut jika berat benda di permukaan planet tersebut 500 newton. Oke. Nah, berarti rumusnya kita bawa seperti ini. F sama dengan G M besar per R kuadrat. Nah, ketika di bumi, F bumi berbanding ketika di planet, F planet sama dengan G M bumi per R kuadrat bumi ya berbanding G M planet per R kuadrat planet ya. Ya, di sini berarti 200 ya. 200 berbanding 500 ya. Sama dengan ini coret nih, jangan dibiarkan nih. Nah, maka di sini M bumi per R ya. Nah, berbanding dengan masa panennya 10 kali. Berarti ini 10 masa bumi ya per. Nah, di sini yang ditanyakan R planet ya. Tinggal nyoret nih. Oke. Ini juga coret nih. Nah, berarti 2 berbanding 5 sama dengan 1 per R. Ini kuadrat nih. Kuadrat berbanding dengan 10 per R kuadrat planet. Nah, crossing ya. Crossing berarti 20 per R kuadrat planet sama dengan 5 per R kuadrat ya. Tinggal nyoret nih. 4 ya. 4. Nah, berarti R kuadrat planet ya, sama dengan 4R ya. 4R kuadrat. Nah, maka R planet itu sama saja dengan 2R. Nah, berarti jari-jari planet itu 2 kali jari-jari bumi. Nah, itu jawabannya ya. Nah, itu soal nomor 14. Mudah-mudahan dengan tampilnya latihan 1 dengan latihan 2 pemahaman dan pengalaman kalian bertambah ya, sehingga mampu dan mengerti untuk mengaplikasikan rumus-rumus ke dalam perhitungan ya, supaya lebih baik lagi ya, mendapat hasil yang lebih baik juga. Oke. Nah, next video kita akan membahas tentang soal yang berhubungan dengan gravitasi episode yang ketiga atau latihan 3 soal gravitasi. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Jangan lupa like, comment, subscribe, share ke teman kalian supaya kita sama-sama belajar fisika terutama gravitasi. Oke,